Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya kembali mengajak Anda belajar akan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Ini merupakan Mazmur Daud, dan apa yang ditulis Daud ini membuka cara pandang kita tentang bagaimana kita melihat kehidupan. Kita bisa membandingkan orang dunia dan kita bisa membandingkan tentang sifat-sifat Allah yang layak untuk kita percaya. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal dusta, kita bicara soal kebohongan, kita bicara soal perkataan yang menyesatkan, ternyata di zaman sekarang adalah zaman yang serba hoax, zaman yang penuh dengan dusta, fitnah, gosip, semua yang belum tentu kebenarannya adalah benar demikian adanya, di blow up sedemikian rupa, sehingga kalau arus mayoritas menyuarakan itu, sekalipun itu adalah dusta dan kebohongan, maka banyak orang pun mempercayai hal yang sebenarnya adalah hoax atau kabar bohong itu. Itulah manusia, penuh dengan dusta, penuh dengan fitnah, penuh dengan hoax. Tetapi saudara, kalau kita belajar dari Mazmur 12, rupanya tidak di zaman ini saja orang penuh dengan dusta, orang yang perkataannya menyesatkan. Di zaman Daud pun orang sudah melakukannya. Kalau Anda baca ayat yang ketiga, mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Jelas, zaman dulu sudah ada dusta. Lalu kemudian mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bibirnya kelihatannya manis, bibirnya kelihatannya mengatakan sesuatu yang indah, bibirnya menyanjung, memuji mungkin, tapi hatinya bercabang. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, perkataan yang penuh dengan dusta. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Perkataannya besar, omongannya besar. Dan kemudian dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Rupanya mereka menjadikan perkataan bibir mereka sebagai alat untuk meraih kemenangan. Mereka menghalalkan dengan segala cara untuk mencapai tujuan, sekalipun mengorbankan integritas mereka, mengorbankan kejujuran mereka. Mereka berbohong ke sana, berbohong ke sini, menyesatkan di sana sini, menipu sana sini. Tujuannya satu, supaya menang, supaya tujuannya tercapai. Itulah manusia. Dan Alkitab membandingkan, atau pemazmur membandingkan itu manusia dan bagaimana dengan Tuhan. Maka ayat yang ke-7 ini merupakan kontras atau lawan daripada apa yang digambarkan pemazmur di ayat yang ketiga dan kelima. Ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Kalau janji manusia penuh dengan dusta, janji manusia tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi ada dua pilihan sesungguhnya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita butuh untuk ditolong. Kita mau lari kepada siapa? Kalau kita lari kepada orang fasik, hati-hati. Mereka kadang-kadang memberikan janji-janji yang indah, tapi sebetulnya tujuannya tidak menolong kita. Tujuannya justru memperoleh keuntungan di masa kesulitan kita. Ini orang fasik. Kata-katanya indah, kata-katanya manis. Makanya seringkali kita melihat sebuah kisah di mana sudah jatuh tertimpa tangga, niatnya mencari bantuan kepada temannya, kepada orang yang dianggap bisa tolong, dan orang itu mungkin sepertinya bisa memberikan pertolongan sementara. Dia mungkin bisa memberikan hutang supaya masalahnya bisa diselesaikan. Tetapi lihat, hutang yang diberikan kadangkala lebih daripada lintah darat. Bunga yang dikenakan sangat tinggi, bunga yang menjerat,
dan berharap memang orang tadi tidak bisa mengembalikan sehingga jaminannya akan diambil, disita, dan seterusnya. Ini orang jahat, perkataannya manis, janjinya indah, tapi tujuannya sebetulnya adalah untuk kepentingannya sendiri. Maka dalam situasi seperti itu, jangan lari kepada manusia. Lari kepada manusia hasilnya selalu mengecewakan, karena mereka seringkali punya agenda tersembunyi. Jarang sekali ada orang yang benar-benar tulus untuk menolong. Kadangkala perkataan yang manis itu hanya keluar dari mulut saja, hatinya sesungguhnya bercabang, beda dari apa yang keluar dari perkataannya. Maka kalau ada pergumulan, kalau butuh pertolongan, larilah kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata, janji Tuhan, janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan tanah. Artinya kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Kalau Tuhan berkata adalah benar adanya, tidak ada kecurangan, tidak ada tipu muslihat dalam perkataan Tuhan. Kepada siapa kita akan lari? Apakah kita lari kepada orang fasik yang jelas-jelas hanya mengambil keuntungan dari kita? Ataukah kita lari kepada Tuhan yang dengan kasih dia akan menolong kita, mengangkat kita, memberikan kita kemenangan. Tuhan berkati.